juga Mbak Tiara. Memang kadang untuk melatih kejujuran itu bukan perkara yang mudah ya. Betul. Butuh keberanian. Butuh keberanian. Apalagi sesuatu kebohongan yang sudah kita lakukan berulang-ulang, kita tutup-tutup, kok tiba-tiba kita berbalik Iya, berbanding menyampaikan kejujuran itu bukan perkara mudah. Butuh keberanian ekstra itu. Apalagi orang yang dianggap sebagai public figure, ketika sudah melakukan kebohongan, yang menikmati kebohongannya jutaan orang, kok tiba-tiba dia berbanding terbalik, tiba-tiba itu butuh keberanian yang luar biasa. Tapi kalau sampai ada orang yang berani, top luar biasa, top luar biasa. Tapi memang tadi, sabda Rasulullah itu kan kulil haqqa walau kana murra, sampaikan yang benar walaupun sakit. Artinya, kalau kebohongan ini saya lakukan terus, nanti akan nambah dosa, nambah dosa, nambah dosa. Karena semakin banyak orang yang kita bohongi, maka semakin banyak dosanya. Lah kalau kita berpikir ke sana, jangan-jangan suatu saat nanti amal soleh kita itu hanya habis untuk nebus dosa kebohongan kita. Makanya harus ada keberanian untuk menyampaikan. Makanya sering kita itu ketika menyampaikan sesuatu kok ternyata di kemudian hari ada kesalahan, ya kita harus berani untuk meralat kesalahan kita yang kita sampaikan itu. Tradisi para ulama, bahkan Imam Syafi'i itu ada istilah namanya qaul qadim, ada qaul jadid. Pendapat yang dulu karena mungkin sudah tidak relevan akan dinasah atau diubah, diralat dengan pendapat yang baru, yang lebih relevan. Artinya tradisi para ulama itu tidak malu untuk menyampaikan bahwa yang dulu itu diralat dengan yang ini loh. Yang dulu memang itu dulu, tapi sekarang yang ini diralat. Artinya memang butuh keberanian. Apalagi kayak Mbak Tiara begini kan, orang yang mungkin yang disampaikan didengar oleh jutaan masyarakat Indonesia. Kalau seandainya pernah melakukan kebohongan umpama, ya harus ada keberanian untuk meralat itu. Apalagi sekarang kan sudah ada media untuk menyampaikan itu ya. Nah, apalagi misalnya kita pernah melakukan kesalahan di media sosial yang kita punya, ya jangan malu untuk mau meralat. Karena kalau tidak itu akan terus berkepanjangan, akan mengoleksi dosa-dosa kita. Khawatirnya tadi amal soleh kita akan tergerus hanya untuk menutup satu kebohongan yang dulu pernah kita lakukan, yang kita tutup tadi. Kebohongan 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Berarti harus ada keberanian. Wallahu a'lam. Baik, intinya ada di keberanian ya Pak Ustadz kuncinya. Nah katanya Pak Ustadz kalau perempuan nih saya gitu kan, sebutannya Hawa ya Pak Ustadz. Dari depan juga udah mangap, terakhir juga mangap. Kayaknya salah satu sumber mungkin yang menyebabkan banyak perempuan masuk neraka seperti itu Pak Ustadz. Apakah dari mulutnya juga? Karena makin banyak yang dibicarakan, mungkin gosip sana sini, kiri kanan, seperti itu Pak Ustadz. Ini gimana caranya biar ngomong tuh yang baik aja gitu Pak Ustadz. Nggak usah lah menciptakan kebohongan-kebohongan lain seperti itu agar kemudian kita bisa insya Allah masuk surga Pak Ustadz. Baik, begini saudaraku pemirsa Sinwo TV Mbak Tiara. Memang ada satu makalah mengatakan begini, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa yang banyak bicaranya pasti banyak salahnya. Dan kita nggak mungkin bisa menghindari kesalahan itu. Setiap kita itu pasti punya sesuatu yang menjadi sumber kesalahan. Konon katanya kalau perempuan dari mulut, kalau laki-laki dari mata gitu ya. Nah, makanya setiap saat, setiap waktu kalimat yang diajarkan oleh Allah adalah kalimat istighfar. Karena mulut kita ini ya memang tadi untuk terkontrol 100% baik itu kayaknya kok berat. Makanya setiap saat kita mengucap istighfar. Kalau selesai kita kumpul dengan teman, kita bersalaman dengan berterima kasih dan maaf. Secara tidak, ya walaupun kita tidak detailkan satu kesalahan kita di mana kan enggak. Yang penting kita terima kasih ya, mohon maaf, pamit. Seperti kita acara seperti ini. Yang saya yakin, yang saya sampaikan kesalahan pasti ada. Kesalahan pasti ada. Nah, makanya ketika kita selesai berbicara ya ada ucapan untuk meminta maaf. Dan kemudian kalau yang diajarkan oleh para ulama dengan mengucap wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu tentang kebenaran yang kita sampaikan. Karena kita yakin dan sadar betul dengan segala kelemahan kita,
kesalahan itu pasti ada. Wong awalnya kita berbicara yang baik-baik saja. Itu kadang lama-lama kalau kelamaan kebaikan justru yang kita bicarakan. Ketidakbaikan, mohon maaf ya. Ketidakbaikan yang kita lanjutkan dari pembicaraan itu. Umpama kayak Mbak Tiara misalnya kali lagi libur, awalnya ngobrol dengan suami baik-baik kan, bercerita tentang pekerjaan, tentang anak, tentang keluarga ya kan. Tapi lama-lama ntar ada tetangga yang lewat, seret, itu jadi bahan omongan. Iya, itu tuh. Siapa itu? Ya kalau hanya sekedar jadi bahan omongan, kadang sampai menfitnah, menyebarkan berita yang hoax dan lain sebagainya tentang orang tersebut sehingga harga diri orang tersebut jatuh dan lain sebagainya. Makanya dalam Islam mengajarkan untuk tabayun dulu kalau seandainya mau menyampaikan sesuatu di khalayak. Apalagi tentang satu informasi, karena kadang kita itu informasi baru sepotong udah kita telan mentah-mentah, terus kemudian kita share lagi. Ini kan repotnya di situ. Kita tabayun dulu. Wong Islam mengajarkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada informasi yang itu nanti menimbulkan efek yang besar, yang sangat signifikan, cross check dulu, ditabayun dulu. Jangan sampai sudah kita sampaikan, ternyata informasinya malah kebalikannya. Iya. Nah, itu kan banyak terjadi, apalagi kita lihat di media sosial banyak orang yang ternyata awalnya kayaknya narasinya dia terdolimi, ternyata dia malah yang mendolimi. Nah ini kalau kita ikut menyebarkan kesalahan itu kan kita ikut andil dalam dosa itu tersebut. Kita mungkin awalnya niatnya baik untuk memberikan informasi, tapi ternyata informasi yang kita sampaikan tanpa di cross check dulu. Kalau dalam bahasa Qur'annya tanpa tabayun dulu. Ya, kalau dalam bahasa Quran fatabayyanu an tusibu qaumam bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Penyesalan di ujungnya yang pasti akan menimpa oleh kita kalau tidak cross check terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya tadi sudah disampaikan kita berusaha menjaga apa yang keluar dari mulut kita ya, Pak Ustadz, dari lisan kita seperti itu ucapan kita. Tapi ketika kita sudah berusaha menjaga itu dari lisan, tapi dalam hati kita bicara, Pak Ustadz. Hati kita tetap tapi kita tidak mengutarakannya secara lisan seperti itu, Pak Ustadz. Itu gimana? Karena dua-duanya harus seirama dong, Pak Ustadz sebenarnya. Tapi begini, kalau dengan hakul adami, selama itu belum terzahirkan, sebelum terlahirkan, terucapkan, maka belum ada nilai apa-apa. Umpama kita ngelihat seseorang hanya baju batin aja, belum ada nilai apa-apa. Karena yang dinilai itu adalah yang sudah terwujudkan dengan ucapan atau tindakan. Kalau masih ada dalam hati, itu belum ada nilainya. Karena kalau hablum minallah itu seandainya bertentangan, tidak sinkron antara lisan dan hati. Kalau hablum minallah maka yang dimenangkan hati. Tapi kalau hablum minannas tidak sinkron hanya ini dan ini, misalnya ya udah saya maafin, tapi nyatanya di sini apain maafin. Nah, maka yang dinilai karena ini hubungannya dengan sesama manusia adalah yang terlontarkan lewat ucapan tadi, kata maaf itu tadi, walaupun artinya belum bisa. Lah kalau hati ini hanya dia pribadi dan Allah. Umpama ada orang berbuat salah, menyatakan udah minta maaf, kita mulut kita memaafkan, berarti sudah selesai, sama dianya itu sudah selesai. Tinggal diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinilai oleh Allah kalau hablum minannas itu adalah yang berhubungan dengan sesama manusia. Tapi kalau yang hablum minallah yang dinilai adalah hati. Jadi kalau seandainya mulut memaafkan tapi hati belum, secara hakul adami sudah selesai, tapi hakullah ya belum. Ya belum. Jadi tinggal kembali ke kita. Kalau ke sesama ini udah nggak ada urusan lagi, selesai sudah. Jadi begitu Mbak Tiara. Jadi kalau ada ketidaksinkronan antara mulut dan hati, kalau hablum minannas yang dimenangkan adalah mulutnya. Tapi kalau hablum minallah yang dimenangkan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga tadi kan sudah disampaikan etika dalam berbicara, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga bagaimana sih respon kita dalam menyerap informasi, tadi sudah disampaikan. Jangan langsung telan mentah-mentah begitu ya Pak Ustadz. Jadi dari sisi diri kitanya juga
bisa memfilter informasi tersebut. Semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini terkait etika dalam berbicara, ini bisa meningkatkan ilmu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, akhir kata saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.